Bab ke-290 JDMPS 3 Canggung. Ini handuknya, ucap Adiba. Araf meraih handuk yang diberikan oleh Adiba, sembari menatap tajam ke arah gadis yang tengah ketakutan itu. Tanpa banyak bicara, Araf masuk ke dalam kamar mandi, yang membuat Adiba menghela nafas lega sembari mengelus dada. Nona, ini Emu Anya sudah datang, ucap pelayan. Makasih, Bi, ucap Adiba. Pelayan dan Adiba sama-sama tersenyum. Adiba kemudian memeluk pelayan itu sembari menangis. Nona sudah berhasil. Ingatlah pesan Bibi. Meski pernikahan ini hasil kesepakatan, tapi Nona harus sungguh-sungguh menjalaninya. Patuhi perkataan suamimu selagi itu di jalan yang benar. Nona harus berbakti pada suamimu. Bibi sudah banyak mengajarimu urusan dapur, bahagiakan dia lewat urusan perut, ucap pelayan. Aku tidak berharap banyak, Bi, karena ini hubungan palsu tanpa cinta. Dan semua akan berakhir setelah 3 bulan, ucap Adiba. Hubungan kalian mungkin memang palsu, tapi pernikahan kalian asli. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan bisa membolak-balikan hati manusia. Yang awalnya benci, bisa berubah jadi cinta, ucap pelayan. Cinta. Adiba tidak pernah berpikir kalau hubungan mereka akan berlanjut menjadi cinta yang sesungguhnya. Karena menurutnya sangat mustahil. Bahkan dia sudah mempersiapkan diri kalau Araf akan menceraikannya setelah 3 hari pernikahan mereka. Ceklek. Adiba dan pelayan kompak menoleh ke arah pintu kamar mandi. Araf terlihat segar setelah mencuci wajah dan mengelap badannya. Araf memang belum berani membasuhi lukanya. Dia memilih hanya menyeka tubuhnya saja. Bibi keluar dulu. Nona bisa berdandan sekarang. Penghulu sebentar akan lagi datang, ucap pelayan. Adiba menganggukkan kepalanya. Adiba mulai didandani oleh Emwa, sementara Araf berganti pakaian yang akan dia gunakan saat acara ijab kabul nanti. Setelah itu dia langsung turun ke bawah tanpa mengatakan apapun. Untuk sementara pernikahan ini terpaksa secara siri dulu. Selain pernikahan ini dadakan, pernikahan resmi cukup memakan waktu mengurus dokumennya, ucap Reki. Tidak masalah. Mereka bisa meresmikan pernikahan mereka kapanpun. Araf masih kuliah, bukan? Jadi santai saja, ujar Umar. Bukan hal itu juga yang kamu khawatirkan. 340 miliar sudah dalam genggamanmu. Tunggu sampai timbunan hartamu menguburkanmu. Di saat itu tiba, hartamu sama sekali tidak berguna, batin Reki. Apa kamu tidak ingin umroh sekalian? Tanya Reki. Belum merasa terpanggil? Umar memberikan alasan klise. Iya, semoga kamu cepat dapat panggilan untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Para malaikat sudah tidak sabar mencambukmu, batin Reki. Sebelum benar-benar jadi milikmu, kami butuh jet itu untuk pergi ke Mekah, mengantar Araf dan Adiba ke Kairo. Setelah itu pulang ke Indonesia. Nanti pilot akan mengantarkan jet itu kembali ke sini, ucap Reki. Tidak masalah. Semoga perjalanan kalian nanti menyenangkan, ucap Umar. Tidak berapa lama kemudian seorang penghulu datang yang membuat jantung Araf berdegup 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kenapa aku sangat gugup? Ini kan pernikahan bohongan, batin Araf. Apa kita akan memulai acaranya sekarang? Tanya penghulu. Tunggu sebentar lagi, Pak. Pengantin wanita tengah didandani, jawab Umar. Setelah menunggu hampir 20 menit, Adiba pun turun bersama Emwa. Kecantikan gadis khas Timur Tengah itu tidak perlu diragukan lagi. Kecantikan mata Adiba begitu hidup dan menggetarkan hati kaum Adam yang melihatnya. Gak nyesel kamu kawin sama dia, Mas, bisik Amar yang membuat wajah Araf merona. Aku akui dia memang cantik, tapi usiaku baru 20 tahun.
Seharusnya aku tidak boleh terjebak dalam hubungan rumit seperti ini. Masa depanku masih cukup panjang. Batin Araf. Silakan dimulai, Pak. Ucap Umar. Setelah menuntun mempelai untuk membaca sesuatu sebelum memulai ijab kabul, barulah Umar disuruh penghulu menjabat tangan Araf. Muhammad Araf Abdullah, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Adibah Syakila Al-Kutubi binti Umar Al-Kutubi, dengan mas kawin 1 buah jet pribadi dibayar tunai. Ucap Umar. Aku terima nikah dan kawinnya Adibah Syakila Al-Kutubi binti Umar Al-Kutubi, dengan mas kawin 1 buah jet pribadi dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Tanya penghulu. Sah. Jawab saksi. Alhamdulillah. Semua orang mengucap syukur. Ini seperti mimpi. Apa aku sungguh sudah jadi seorang suami? Batin Araf. Aku tidak menyangka petualanganku berhenti sejenak di sosok Araf, orang yang tidak aku kenal namun aku percayai. Tuhan, aku serahkan hidup dan matiku hanya padamu. Batin Adibah. Adibah, cium tangan suami kamu, nak. Ucap Ajeng. Iya tante. Ucap Adibah. Loh kok tante? Panggil mami dong. Araf panggil mami dan dedi pada orang tuanya. Ucap Ajeng. Iya, mam. Ucap Adibah. Adibah kemudian meraih tangan Araf dengan tangan bergetar dan kemudian menciumnya. Kedua mempelai kemudian menandatangani surat pernyataan bahwa mereka benar sudah melakukan pernikahan siri. Setelah itu mereka sekeluarga makan bersama, sementara Adibah duduk sendirian menatap keluarga Araf yang tampak berbincang-bincang sembari menikmati hidangan yang disiapkan pelayan rumahnya. Adibah, kamu gak makan, nak? Nanti mami ambilkan. Tanya Ajeng. Nanti aja, mam. Aku mau naik ke atas dulu buat ganti pakaian. Jawan Adibah. Araf. Seru Ajeng membuat Araf yang tengah ngobrol bersama Amar dan Diki jadi menoleh dan kemudian mendekat ke arah Ajeng. Ada apa, mam? Tanya Araf. Bantu Adibah naik ke atas. Ucap Ajeng. Nggak usah, mam. Aku bisa sendiri. Tolak Adibah. Sudahlah, nggak apa. Lagian kalian juga sudah sah jadi suami istri. Ucap Ajeng. Araf melotot ke arah Adibah yang membuat istrinya itu jadi takut. Kriutit. Au, sakit, mam. Araf mengusap-usap lengannya yang kena cubit oleh Ajeng. Kenapa matamu seperti itu melihat Adibah? Mau mami colok pakai pisau? Tanya Ajeng. Mataku normal kok. Memang ada apa dengan mataku? Tanya Araf. Kamu nggak boleh begitu sama istri. Tahu dosa nggak? Tanya Ajeng. Iya, mi nggak lagi. Ucap Araf. Temani istri kamu ke atas. Dia kesusahan kalau pakai baju seperti itu. Ujar Ajeng. Iya, mi. Jawab Araf. Ayo cepat. Ucap Araf dengan wajah datar. Kalian beristirahatlah. Kalian pasti sangat lelah. Ucap Umar dari arah belakang. Iya ya. Ini mau naik ke atas buat ganti baju. Ucap Adibah. Adibah dan Araf kemudian naik ke atas dengan tangan dipegangi Araf saat meniti tangga satu persatu. Terima kasih sudah membantuku. Ucap Adibah. Sudah cukup basa-basinya. Tidak ada orang lain di sini. Ucap Araf. Baik, bang. Adibah memanggil sebutan itu karena Ajeng memanggilnya demikian. Mendengar Adibah memanggilnya dengan sebutan itu, langkah kaki Araf yang hendak masuk ke dalam kamar mandi jadi terhenti. Meski kita tidak bisa jadi pasangan suami istri pada umumnya, bolehkah kita menjadi seorang teman? Tanya Adibah. Bersikaplah sewajarnya.
Aku tidak kekurangan teman. Lagi pula bukankah kamu sendiri yang bilang, kalau kamu tidak masalah jadi istri tak terlihat atau jadi istri bayangan? Jadi sesuai perkataanmu, kamu bersikap saja seperti itu. Jangan kamu kira aku setuju menikah, karena murni dari hati. Ini karena permintaan Opa. Jawaban Araf membuat mata Adiba berkaca-kaca. Satu lagi, jangan jadikan air matamu itu sebagai alat memerah sisi sensitifku. Aku tidak suka wanita cengeng. Ucap Araf yang kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Adiba menyeka air matanya yang terlanjur menetes. Wanita cantik itu bergegas melepas pakaian pengantin dan juga aksesoris yang dia kenakan. Adiba juga menghapus makeup di wajahnya. Tidak berapa lama kemudian Araf keluar dari kamar mandi dan berganti pakaian. Meski sekamar, mereka sama sekali tidak saling bicara. Dan pada malam harinya, mereka menikmati makan malam bersama. Baru saja mereka selesai menikmati makan malam, suara keributan terdengar di depan rumah Umar. Yang ternyata itu adalah keluarga besar Syauqi Al-Majid yang tidak terima Umar membatalkan pertunangan secara sepihak. Apa ini Umar? Kamu membuatku banyak mendapat kerugian. Kamu tiba-tiba membatalkan pertunangan dan malah menikahkan putrimu dengan keluarga tidak jelas dan mau-maunya menikah dengan cara siri. Tanya Syauqi. Kriut. Adiba lagi-lagi berlindung di belakang Araf, sembari memegang lengan suaminya itu dengan erat. Mau bagaimana lagi? Namanya juga tidak berjodoh. Ucap Umar dengan enteng. Lagi pula aku rasa kamu belum punya kerugian apapun. Mungkin cuma sewa gedung dan catering yang baru diberikan uang muka. Nanti aku akan membayar semua itu. Ucap Umar. Aku tidak menyangka. Seorang pengusaha besar perkataannya tidak bisa dipercaya, alias pelin-pelan. Kamu sudah menghina keluarga besar Majid. Kedepannya kerja sama perusahaan kita akan ditiadakan. Ucap Majid. Lagi pula aku juga heran, kenapa Adiba mau sama laki-laki yang parasnya nggak seberapa itu. Ucapan Ibra sangat menyinggung perasaan Araf dan keluarganya. Perasaan tampan aku daripada dia? Gumam Araf. Jangan ada yang bicara, diamkan saja. Ucap Reki yang sedang membaca situasi. Tapi Opa, protes Araf. Perkataannya tidak akan merobek kulitmu, ketimbang orang yang dia bawa menembakkan pelurunya. Ucap Reki. Tolong jangan buat keributan di rumahku. Aku tidak mau kalau sampai terjadi baku tembak di sini. Besok aku akan datang ke rumahmu untuk membicarakan perihal ganti rugi. Aku akan menggantinya sebanyak 3 kali lipat. Ujar Umar. Aku harap kamu tidak akan menyesal nantinya. Ucap Syauqi sembari berbalik badan dan kemudian pergi. Adiba terlihat menghembuskan nafas lega dan melepaskan tangannya pada lengan Araf. Saya minta maaf karena membuat kalian tidak nyaman. Ucap Umar. Tidak masalah. Kita juga harus mengerti kemarahannya dan juga rasa kecewanya. Ucap Reki. Ya sudah, silakan beristirahat kalau begitu. Kalian akan berangkat pagi bukan? Tanya Umar. Ya. Jawab Reki. Kalau begitu kalian harus tidur lebih awal. Ucap Umar. Baiklah kalau begitu kami beristirahat dulu. Ucap Reki. Sekarang sudah jadi besan, dia terlihat jadi orang benar. Batin Nelesha. Satu persatu keluarga Reki meninggalkan ruang tamu dan pergi ke kamar mereka masing-masing. Selamat begadang ya bro. Ucap Umar sembari menepuk bahu Amar. Ngapain begadang mas? Kita mau berangkat besok pagi, jadi harus tidur lebih awal. Ucap Araf. Hey bro, jangan sia-siakan kesempatan. Ini malam pertamamu. Meski cuma 3 bulan, tapi dia istri halalmu. Ucap Amar. Jangan racuni pikirannya. Biarkan semua mengalir apa adanya. Ucap Deki yang membuat Amar terdiam, sementara wajah Araf jadi memerah karena canggung. Aku nggak mikir sampai sana kok bang.
ucap Araf. Hei, mikir sana juga nggak apa. Dia istrimu sendiri, cantik lagi. Justru kamu jangan seperti seseorang yang bercita-cita jadi perjaka tua. Sindir Amar. Sepertinya video pernyataan yang ingin punya istri dua benar-benar minta dikirim pada Saripah. Ancam Deki. Bercanda, Mas. Sampean selera humornya sangat payah. Ucap Amar sembari memijat-mijat pundak Deki. Sementara Araf jadi tergagah melihat kelakuan pria beda usia dengannya itu. Saat Deki dan Amar masuk ke kamar mereka, tiba-tiba Araf juga ikut masuk yang membuat Amar dan Deki jadi menoleh satu sama lain. Kamu ngapain ke sini? Tanya Deki. Aku tidur di sini ya, Bang. Ini kasurnya juga legaan banget. Jawab Araf. Gak bisa. Sana tidur di kamar Adiba. Nanti kamu dimarahi Mami Ajeng loh. Lagi pula gak enak sama orang tua Adiba. Nanti dia tersinggung. Ucap Deki. Tapi rasanya aneh sekali ada wanita di sebelah tempat tidur. Ucap Araf. Nanti lama-lama gak aneh lagi, Bang. Malah akan nempel tanpa dikomando. Ucap Amar sembari tergagah. Aduh, aku gak bisa deh. Biar aja aku tidur di sofa itu, asal gak tidur sekamar sama dia. Ucap Araf sembari meletakkan bantal di sofa panjang yang terletak di dalam kamar itu. Namun baru saja dia meletakkan bantal dan menjatuhkan bokongnya. Suara Ajeng membuat Araf tegang, sementara Amar dan Deki jadi tergagah melihat ekspresi Araf. Araf, buka pintunya. Mami hitung sampai ketiga. Kalau nggak keluar, Mami dobrak pintunya. Ucap Ajeng dari luar pintu. Ceklek. Mami jangan buat keributan. Ini rumah orang Mi. Ucap Araf. Kamu ngapain di sini? Sana balik ke kamar istrimu. Ucap Ajeng. Abang cuma ngobrol aja. Ini mau balik ke sana. Ucap Araf. Awas ya kalau kamu bikin malu. Ucap Ajeng. Gami, ini abang mau ke sana. Mami istirahat Gi. Ucap Araf. Malam ini Mami mau nungguin depan pintu kamar kalian, agar kamu nggak keluar dan menyelinap ke kamar lain. Ucap Ajeng. Itu sangat berlebihan, Mi. Abang janji nggak akan keluar kamar itu. Ucap Araf. Ya sudah kalau begitu, Mami pegang janji kamu. Ucap Ajeng yang kemudian pergi dari depan kamar itu. Bladuren, bro? Lede Amar yang ditanggapi cemberut oleh Araf. Araf kemudian dengan langkah malas menaiki kamar Adiba. Saat pria itu membuka pintu, Adiba terlihat sedang sholat Isya. Hal yang baru dia tahu kalau istrinya itu orang yang rajin beribadah. Araf masuk ke dalam kamar mandi karena juga ingin menunaikan kewajibannya. Setelah Araf selesai sholat, pria itu melihat Adiba sudah berbaring di atas tempat tidur dengan membelakanginya. Baguslah kalau dia sudah tidur. Rasanya ini sangat canggung sekali. Batin Araf. Araf perlahan naik ke atas tempat tidur agar Adiba tidak sadar bahwa dirinya sudah berbaring di sebelahnya. Padahal yang sebenarnya, Adiba sama sekali belum tidur dan merasa gugup saat ini. Ini benar-benar merasa canggung sekali. Bisa-bisa aku jatuh dari tempat tidur karena berbaring terlalu pinggir. Batin Adiba. Ini sangat aneh sekali. Bagaimana bisa orang-orang bisa bertahan selama bertahun-tahun menikah? Batin Araf. Karena terlalu lama asyik dengan pikiran mereka masing-masing, pasangan suami istri itu lambat laun tertidur juga. Plap. Mata Adiba terbuka saat dia merasakan terpaan hangat di wajahnya. Mata wanita itu melotot saat jarak wajahnya dan Araf terlampau dekat. Tidak hanya itu, kaki mereka juga saling tumpang tindih dengan tangan saling memeluk satu sama lain. Oh my God! Posisi gila macam apa ini? Apa Araf akan membunuhku kalau dia tahu posisi kami sedang seperti ini? Dia akan tidak suka kalau aku menyentuhnya secara intim. Batin Adiba. Tapi
Dia sangat tampan saat tertidur lelap seperti ini. Bulu matanya sangat panjang. Bibirnya juga merah alami. Adiba tersenyum saat menatap wajah suami berondongnya itu. Sesaat kemudian terdengar suara azan yang membuat Araf menggeliat. Adiba bergegas menutup mata agar Araf tidak tahu kalau dirinya sudah bangun. Apa ini? Kenapa bisa jadi begini? Celaka, jangan sampai Adiba tahu kalau kami tidur berpelukan begini. Mau diletakkan di mana mukaku? Batin Araf. Araf menatap wajah cantik Adiba, terutama hidung mancung istrinya itu. Sesaat kemudian Araf menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran anehnya. Perlahan Araf mengangkat tangan Adiba yang melingkar di tubuhnya. Araf juga menjauhkan kaki Adiba yang masuk di antara selangkangannya. Setelah aman, Araf menghembuskan nafas leganya. Puk, puk. Araf menepuk pipi Adiba dengan pelan. Bangunlah sholat subuh, ucap Araf sembari bangkit dari tempat tidur. Apa abang ingin mengajakku sholat berjamaah? Tanya Adiba. Terserah. Jawaban Araf disambut senyuman bahagia oleh Adiba. Setelah Araf keluar dari kamar mandi, Adiba masuk karena ingin bersuci. Pasang itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apa kamu sudah menyiapkan pakaianmu? Jangan buat semua orang menunggumu. Kita harus berangkat pagi, ucap Araf. Sudah, jawab Adiba. Bagus. Di Mekah nanti jangan sampai merepotkan orang. Dilarang rewel, apalagi sakit. Karena aku tidak mau dipaksa mengurusmu, ucap Araf. Iya, jawab Adiba. Sekarang cepat bersihkan dirimu, karena aku juga mau mandi, ucap Araf. Iya, jawab Adiba dengan patuh. Adiba bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Ceklek. Kepala Adiba menoleh kiri kanan untuk melihat situasi kamarnya. Pasalnya saat ini dia hanya mengenakan handuk karena lupa membawa pakaian ganti. Mungkin karena lama, dia jadi mandi di kamar lain. Harusnya aman kalau aku keluar seperti ini, gumam Adiba. Adiba bergegas keluar dari kamar mandi dan berlari ke arah lemari untuk mencari pakaiannya. Ceklek. Araf masuk ke dalam kamar. Saat dia berbalik badan, dia mendapati Adiba sedang mematung dengan baju yang terlepas dari tangannya. Astagfirullahaladzim. Untuk sesaat Araf sempat terpesona dengan pemandangan yang dia lihat. Bagaimana tidak? Saat ini Adiba hanya mengenakan pakaian dalam. Cepatlah berpakaian. Jangan lagi berusaha menggodaku. Tubuhmu itu sama sekali tidak menarik, jelek, butut, brekele, ucap Araf asal sembari membelakangi Adiba. Adiba menatap tubuhnya sendiri dan melirik ke arah kaca lemari. Apa menurut pandangan wanita dan pria berbeda? Maryam bilang tubuhku sangat indah dan bisa membuat semua kaum hawa iri. Apa Maryam sudah berbohong padaku? Atau selera Araf yang ketinggian? Batin Adiba. Sudah belum? Ucapan Araf membuyarkan lamunan Adiba. Sebentar lagi, jawab Adiba sembari tergesa-gesa mengenakan pakaiannya. Sudah bang, ucap Adiba yang membuat Araf berbalik badan tanpa berani menatap Adiba. Pria itu memilih bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat Araf keluar dari kamar mandi, Adiba sudah tidak ada di kamar. Istrinya itu memilih turun lebih dulu, sembari menyeret kopernya. Bi, nanti tolong masukkan makanan di beberapa rantang makanan ya, buat bekal nanti di jalan. Jangan lupa buah-buahan dan minuman juga, ucap Adiba. Sudah Bibi siapkan, Non, ucap pelayan. Adiba dan pelayan itu kemudian saling menatap satu sama lain, dan segera berpelukan sembari menangis. Jaga diri di sana ya, Non, ucap pelayan. Bibi juga harus jaga kesehatan, ucap Adiba.
Nona harus punya rumah tangga sendiri suatu saat nanti. Soalnya Bibi mau ikut Non. Ucap pelayan sembari terisak. Sementara Adiba menganggukkan kepala dengan cepat, meski dia tahu itu mustahil. Setelah menunggu beberapa lama, seluruh keluarga Abdullah dan Umar berkumpul di meja makan. Mereka pun sarapan bersama, diselingi bincang hangat. Bab